Halo, shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama Sekolah Minggu Online GKJ Joyo Diningrat. Nah, saya mau perkenalan diri dulu, siapa tahu ada yang masih asing gitu ya, atau masih lupa-lupa inget gitu, kayaknya pernah lihat kakaknya ini tapi gimana ya, siapa ya? Nah, saya mau perkenalan dulu ya. Nama saya Nova, bisa dipanggil Kak Nova. Nah, sekolah minggu online kali ini saya nggak sendiri, saya nanti ditemani sama Bu Rani yang akan menyampaikan firman Tuhan Yesus untuk kita semua, dan juga saya ditemani oleh Kak Inta dan Kak Nobel selaku tim musik kita yang akan mengiringi kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Boleh dadah-dadah dulu Kak Intan, Kak Nobel. Nah, ini kakak-kakak kita yang cantik dan ganteng. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu ini, Kak Nova mau tanya, di sini siapa yang udah ngerasa bosen atau ngerasa udah sekolahnya online di rumah, sekarang sekolah minggunya juga online terus, nggak di gereja, sekarang di depan laptop mungkin ya, atau di depan HP. Siapa yang udah ngerasa bosen? Terus siapa yang udah kangen pengen meluk teman sekolah minggunya, mungkin pengen nyapa teman sekolah minggunya, pengen jabat tangan langsung sama teman sekolah minggunya? Siapa coba angkat tangan? Di rumah boleh angkat tangan. Nah, pasti banyak ya. Kak Nova pun juga kayak gitu. Kak Nova tuh kangen gitu sama adik-adik juga, anak-anak Tuhan yang cantik dan ganteng. Apalagi kalau semisal pulang sekolah minggu itu kan biasanya itu apa? Kita tos ya. Kita tosnya itu Kak Nova kangen banget. Tapi nggak apa-apa. Kita memang harus sabar sebentar lagi. Karena apa, adik-adik? Karena penyakit atau pandemi ini masih ada ya, adik-adik. Jadi kita emang harus di rumah dulu. Kita harus tetap jaga jarak, tetap cuci tangan secara teratur. Kalau misalnya habis pegang apa, juga pakai masker. Biar apa, adik-adik? Biar kita nggak sakit, dan juga kita dan keluarga kita terhindar dari penyakit atau bisa aman dan selamat dalam lindungan Tuhan Yesus. Kayak gitu adik-adik, tetap sukacita ya. Nah, kalau gitu sebelum mulai sekolah minggu ini kita mau berdoa dulu. Nah, sebelum berdoa kita mau pujikan bersama-sama Selamat Pagi Bapa. Silahkan Kak. Boleh sambil tepuk tangan adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah, kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat-Mu, atas setiap penyertaan-Mu untuk kami dan keluarga kami. Terima kasih juga Tuhan, Kau telah memberikan kami kesehatan dan juga keselamatan, sehingga kami bersama-sama bisa
mengikuti sekolah minggu online GKJ Joyo Diningrat pada pagi hari ini. Ya Tuhan, meskipun kami merindukan teman-teman kami yang lain, dan meskipun kami mengikuti sekolah minggu ini di rumah masing-masing, tapi Tuhan, tujuan kami cuma satu, yaitu memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan kami percaya Engkau hadir dalam hati kami. Berkati sekolah minggu ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, shalom adik-adik. Nah adik-adik, Kak Nova mau tanya lagi ya, boleh ya? Nah, Kak Nova mau tanya, ini udah bulan apa kira-kira? Siapa tahu? Bulan ke-12, siapa tahu kira-kira bulan apa? Ya bener banget, ini udah bulan Desember. Nah di bulan Desember ini ada sesuatu yang spesial. Kira-kira apa? Ini bocorannya itu tanggal 25 Desember. Kira-kira ada apa ayo? Ada yang bisa jawab di rumah? Atau mau tanya mamahnya dulu, ayahnya dulu, atau mungkin Kak Nobel bisa jawab? Natal. Oh, bukan flash sale ya Kak Nobel? 12 bukan ya? Bukan, oh iya. Bener banget kalau gitu, 100 buat Kak Nobel. Kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus atau Natal. Kalau gitu kita sukacita semuanya ya. Nah, karena kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus, maka kita bersukacita. Nah, kalau kita semua bersukacita, kita mau puji Tuhan bareng-bareng, kita mau bangkit berdiri, nah kita mau menari buat Tuhan, kita mau gerak buat Tuhan, kita mau puji nama Tuhan, kita mau pujikan sungai sukacitamu. Silahkan Kak Intan. Gerakannya boleh ikutin Kak Nova. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, masih kurang nggak adik-adik buat memuji Tuhan? Masih kurang atau mau puji Tuhan lagi? Mau gerak buat Tuhan? Oke, kita mau pujikan sekali lagi tapi harus lebih semangat ya. Karena kita mau menari buat Tuhan, kita mau bergerak buat Tuhan, kita mau puji Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau pujikan sekali lagi sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes. Anggur
sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, adik-adik, kita sudah puji Tuhan bersama-sama, kita sudah berdoa tadi juga bersama-sama. Sekarang siapa yang rindu buat mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan boleh? Nah, angkat kedua tangan boleh? Nah, kalau gitu semuanya rindu mendengarkan firman Tuhan. Kak Nova juga rindu mendengarkan firman Tuhan, Kak Nobel, Kak Intan juga rindu mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Rani. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu. Sebelum berdoa kita mau pujikan bersama-sama, kusiapkan hatiku Tuhan, dengan sikap doa. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nah, kita mau berdoa bersama-sama, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan, syukur Tuhan kami sudah bersama-sama memuji nama-Mu, kami bersama-sama menari dan bersorak bagi-Mu Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan,
Ibu Rani Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati beliau, biarkanlah apa yang beliau katakan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, berkati hati kami Tuhan, berkati pikiran kami Tuhan, berkati telinga kami Tuhan untuk mendengarkan dan menerima setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan Bu. Shalom anak-anak. Kita bertemu lagi di sekolah minggu online kali ini di sekolah minggu GKJ Joyo Diningratan. Nah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang nantinya akan diambil di dalam kitab Yohanes. Anak-anak yang di rumah yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, boleh dibuka di kitab Yohanes. Ya, kitab Yohanes itu ada di Perjanjian Baru. Yohanes 1 ayat 6 sampai 9 dilanjutkan ke ayat 19 sampai 28. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Yohanes itu kita akan belajar dengan dua orang tokoh. Ya, yang pertama yaitu Yohanes, dan yang kedua yaitu Yesus. Ya, kedua orang ini adalah mitra atau sahabat. Ya, Yohanes dan Yesus ini adalah sahabat yang mempunyai hubungan erat. Ya, dalam karyanya dia mempunyai kesamaan dalam membaptis manusia. Ya, kalau Yohanes ini yang mempersiapkan jalan buat Mesias, kalau Yesus itu adalah Mesias itu sendiri. Ya, kedua orang ini sama-sama diutus oleh Allah. Nah, anak-anak kalau baca di ayat 20 ya, perhatikan ayat 20, di situ diceritakan kalau Yohanes itu yang disebut Yohanes Pembaptis itu ya menyatakan dirinya bahwa dirinya itu bukan Mesias. Dia bersaksi ya di tengah-tengah para imam. Dia dengan jujur mengatakan bahwa dia bukan Mesias. Dia bersaksi tanpa dusta. Ya, dia mengatakan kalau terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik, melalui kisah ini kita bisa mencontoh sikap Yohanes, ya. Kita bisa menjadi saksi, ya. Kita bisa bersaksi. Ya, terang itu nanti akan nampak di dalam diri kita. Melalui apa, anak-anak? Melalui perbuatan kita. Melalui tingkah laku kita. Terus apa lagi? Melalui tutur kata kita, ya. Apa yang kita ucapkan. Baik itu di dalam keluarga kita atau di dalam lingkungan sekolahan kita atau di dalam lingkungan pergaulan kita bisa menjadi saksi. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Bu Rani punya cerita. Ya, ada seorang anak bernama Kaleb. Ya, Kaleb itu anaknya rajin sekolah minggu. Ya, dia kalau sekolah minggu berangkat itu naik sepeda. Ya, dia naik sepeda, tidak diantar sama bapak atau ibunya, tetapi dia naik sepeda.
Lah, pada suatu saat sekolah minggu itu sudah selesai ibadahnya. Wah, Kaleb buru-buru ya, buru-buru mau ingin pulang. Langsung ambil sepeda di tempat parkir, terus dia langsung pulang. Ya, dia naik sepeda ngebut adik-adik. Ya, naik sepeda ngebut. Padahal pada saat itu ibadah di gereja juga sudah selesai. Jadi banyak jemaat yang keluar dari gereja. Karena Kaleb ngebut, ya, dia tidak tahu, akhirnya dia mau nabrak ya, dia mau nabrak, dia dirempit, ya. Kaleb lemas. Terus dia minta maaf, bu, saya minta maaf ya Bu ya, saya minta maaf. Terus ibu-ibu ini tadi bilang, nak, kalau naik sepeda itu jangan ngebut, nanti kamu jatuh. Ya Bu, maaf Bu. Terus Kaleb naik sepeda lagi. Wah, ngebut lagi dia karena ingin segera sampai di rumah. Karena apa adik-adik? Kaleb tadi mau berangkat sekolah minggu itu dapat bingkisan dari pamannya. Makanya dia terburu-buru ingin membuka bingkisan itu. Hadiah ulang tahunnya. Nah, sampai di rumah, Kaleb langsung menuju ke bingkisan itu. Dia mau membuka bingkisan itu. Ketahuan ibunya. Kaleb, kamu belum cuci tangan, kamu belum cuci kaki, kamu juga belum ganti baju loh Kaleb. Kaleb tidak menghiraukan, cuma jawab, ya Bu, sebentar. Terus Kaleb buka lagi ya, wah ini isinya apa ya, ini isinya apa ya. Terus mau dibuka, ibunya panggil lagi, Kaleb, Kaleb, sambil nada keras ya. Terus akhirnya Kaleb sadar, ya saya sudah berbuat salah. Terus Kaleb langsung menuju ke kamar mandi, cuci tangan, cuci kaki, terus dia ganti baju. Setelah itu Kaleb baru buka bingkisan itu. Setelah bingkisan itu dibuka, Kaleb seneng banget, lunjak-lunjak. Nah, karena apa? Dia mendapat mainan yang bagus dari pamannya, yaitu pesawat terbang. Pesawat terbangan itu yang bisa dimainkan. Lalu Kaleb tidak sabar ya, langsung dibuat mainan. Langsung dipakai mainan, lari ke sana ke sini ya. Oh, semua ruangan di rumah itu dia lari-lari. Terus ibunya mau pergi. Kaleb, ibu mau pergi dulu ya ke tempat Pak De Santoso. Karena Pak Demu baru sakit. Ibu mau nengok dulu ya. Ragagas. Ya Bu, jawabnya ya. Terus akhirnya tanpa sadar Kaleb nabrak meja. Dan lah, di atas meja ada vas bunga jatuh. Biar Kaleb takut. Kaleb takut. Aduh, nanti aku dimarahi bapak, ibu. Terus akhirnya Kaleb berhenti bermain, membersihkan pecahan-pecahan itu. Ya, pecahan itu diambili, dibersihkan, terus dibawa ke belakang rumah. Habis itu Kaleb bermain lagi, ya, bermain lagi. Tidak lama kemudian bapaknya datang. Panggil Kaleb. Ya Pak, ibumu kemana? Ibu baru ke tempat Pak De Santoso Pak. Kenapa? Pak De sakit. Ya. Oh ya, bapaknya terus ke belakang. Loh, kok ada tumpuan pecahan vas bunga ini? Wah, langsung bapak ini manggil si Kaleb. Kaleb, sini. Ya Pak, sambil tertunduk takut ya, tertunduk takut. Siapa yang mecah ke vas bunga ini ya? Kaleb takut jawab, bukan saya Pak, bukan.
Tapi Bapak Kaleb tahu kalau anaknya itu sedang berbohong. Lalu Kaleb dikasih tahu sama Bapak, Kaleb, jujur itu seumpama orang yang membuat jembatan ya di atas kebohongan, ya itu mesti jembatannya akan roboh, runtuh. Nah, kalau kamu berbohong, kamu juga membuat jembatan nanti akan runtuh. Kamu tidak akan dipercaya lagi sama orang. Tidak ada orang yang percaya sama kamu kalau kamu suka bohong. Terus Kaleb diam, berpikir, lalu sadar. Terus dia kata jujur, betul Pak, betul. Tadi vas itu yang jatuh ke Kaleb Pak. Maaf ya Pak, maaf ya Pak. Terus bapaknya dengan penuh kasih bapaknya mengelus pundak. Kaleb, Bapak senang, Bapak bangga kalau kamu berkata jujur. Kan Tuhan Yesus tidak mengajari kita untuk berbohong. Ya toh, kamu kalau sekolah minggu diajari tidak boleh berbohong toh. Ya, seperti lagu sekolah minggu itu, bohong itu dosa. Ya, Tuhan Yesus tak suka. Betul toh Kaleb? Iya Pak. Nah, kamu nanti sama ibumu kalau ditanya kamu jujur nggak? Kaleb, ya Pak. Nanti aku kalau ditanya sama ibu, saya berkata jujur. Sekali bilang gitu. Bapaknya acungkan jempol. Sip, itu baru anak Tuhan. Nah, adik-adik, melalui cerita ini ya bisa diambil kesimpulan. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya, terutama anak-anak sekolah minggu GKJ Joyotiningrat ya, diajak untuk belajar berkata jujur ya, tidak berbohong. Seperti tadi di Yohanes tadi ya, Yohanes juga bersaksi ya, bersaksi berkata jujur, tidak berbohong. Oleh sebab itu, kita kalau mau bersaksi, kita akan menjadi terang kasih Kristus ya. Kita menjadi saksi terang kasih Tuhan. Melalui apa adik-adik? Melalui tingkah laku kita, perbuatan kita, dan tutur kata kita ya. Biarlah melalui cerita ini kita bersama-sama untuk selalu berkata jujur. Bilang sama Tuhan, Tuhan inilah aku ya Tuhan. Utuslah aku, pakailah aku Tuhan untuk dapat menjadi saksimu dimanapun aku berada. Ya, biarlah itu menjadi doa anak-anak sekolah minggu GKJ Joyotiningrat semuanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita pulang. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu saat ini. Tuhan, bila kami anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Joyotiningrat ini dapat menjadi saksi-Mu, dapat menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan, pakailah kami di setiap waktu, di setiap tempat, dimanapun kami berada untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Monggo Mbak Nova dilanjut acara ini pun. Puji Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan Yesus yang disampaikan oleh
Ibu Rani. Terima Ya. kasih Ibu. Saya langsung ya Mbak Oke, Nova. monggo Ibu, matur Monggo. nuwun. Nah, adik-adik, kita sudah sangat terberkati oleh firman Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, di sini adik-adik sekolah minggunya udah mau selesai. Kita udah melewati dengar firman Tuhan, puji Tuhan juga udah. Kita udah mau di akhir acara sekolah minggu. Tapi jangan sedih adik-adik. Minggu depan kita ketemu lagi di sekolah minggu online GKJ Joyo Diningrata. Nah, adik-adik, seperti Ibu Rani tadi bilang bahwa kita itu kan harus menjadi saksi Tuhan Yesus. Berarti kalau menjadi saksi Tuhan itu kita cinta nggak sama Tuhan Yesus? Pasti cinta ya. Nah, kalau cinta sama Tuhan Yesus berarti tadi kayak Kaleb, nggak boleh berbohong, nggak boleh berbohong, tapi harus berkata jujur kayak gitu adik-adik. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu ini kita mau pujikan Aku Cinta Yesus dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita mau berdoa, doa penutup, dan nanti dilanjutkan untuk Aku Cinta Yesus dalam bahasa Jawa dan juga bahasa Inggris. Oke adik-adik, kita mau bangkit berdiri lagi, kita mau bergerak buat Tuhan, kita mau pujikan Aku Cinta Yesus. Silahkan. Gerakannya boleh ikutin Kak Nova ya. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Nah, kita bersama-sama mau berdoa dulu sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Engkau telah memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa mengajarkan kami untuk menjadi saksi Tuhan, untuk berkata jujur, untuk seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau memberikan kesehatan dan senantiasa keselamatan bagi kami dan keluarga kami. Dan kiranya Tuhan, pandemi ini segera berakhir dan kami bisa bersama-sama berkumpul kembali dalam satu tempat yang sama, yaitu di GKJ Joyo Diningrata. Ampuni Tuhan Yesus segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekolah minggu ini mau berakhir. Kalau gitu, siapa yang sukacita hari ini? Boleh jawab Kak Nova ya. Kalau Kak Nova bilang haleluya, adik-adik boleh jawab haleluya. Siapa yang sukacita hari ini katakan haleluya. Sekali lagi ya, sebelum kita nyanyikan pujian penutup. Siapa yang sukacita hari ini katakan haleluya. Nah, oke, semuanya sukacita, kita mau pujikan pujian penutup kita. Aku tresno Yesus dan I love you Jesus.
sudah berakhir, tapi jangan sedih, kita ketemu lagi minggu depan ya di sekolah minggu online GKJ Joyo Dininggratan. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan yang rutin, dan juga jangan lupa jaga jarak. Tetap di rumah dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau pujikan I Love You Jesus. Tuhan Yesus memberkati.